家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini akan berhadapan dengan Tianxun. Gemuruh dari kerumunan juga pada saat ini benar-benar semakin menggelegar. Sementara itu di atas awan di alam iblis keabadian, terlihat ada sebuah istana megah yang tersembunyi di balik awan. Saat ini ada beberapa sosok yang sedang terbang menuju ke istana dan setelah beberapa saat mereka sampai, sosok-sosok ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok tubuh cantik yang sedang duduk di posisi terjauh di atas aula. Menyadari kehadiran sosok-sosok ini, sosok wanita tersebut segera bertanya mengapa aula budak Dewa Asyura begitu sibuk hari ini. Salah seorang di antara mereka segera menjelaskan bahwa ia akan melapor kepada Guru Agung. Dua penganut Tao atau Douzi pada saat ini telah meluncurkan tantangan budak dewa. Itulah sebabnya tantangan ini pada hari ini benar-benar begitu hidup. Sosok tersebut seketika mengangguk dan kembali bertanya apakah semua token keabadian dan iblis telah dipertukarkan. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini segera menjelaskan bahwa token terakhir telah ditukar oleh seorang bernama Zonggu. Dengan begitu maka sebanyak 10 token benar-benar telah disebar. Menanggapi perkataan tersebut, sesosok pria berambut putih pada saat ini segera mengangguk. Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa hanya saja Zonggu Daozi ini adalah yang terlemah di antara 10 orang ini. Ia hanya memiliki kekuatan di langkah kedua keabadian Kaisar. Dengan begitu, apakah Guru Agung ingin mengganti kandidatnya? Dengan kekuatan orang ini, ia tidak akan bisa memasuki gerbang kuno. Dengan begitu, maka hal ini tidak berguna dan hanya membuang-buang tempat. Begitu perkataan dari pria beruban dan berjanggut putih pada saat ini terdengar. Aura kuat tiba-tiba menyebar, menyebabkan semua energi dan darah dari sosok-sosok yang berdiri melonjak. Darah juga seketika tumpah keluar dari sudut mulut si pembicara. Sosok yang bernama Guru Agung pada saat ini segera bertanya apakah ia ingin ikut campur dalam hal ini. Guru Agung telah mengatakan bahwa token kuno keabadian dan iblis ini dapat ditebus oleh siapapun. Dengan begitu, maka tidak ada yang bisa ikut campur mengenai hal ini. Mendengar hal tersebut, sosok yang baru saja berbicara segera menangkupkan tangannya. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa pada saat ini Yang Mulia Guru Agung mohon tenang. Mereka tidak akan ikut campur sedikit pun. 10 orang sebelumnya juga telah menukar token tersebut dengan sukarela. Sosok di kejauhan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat memprihatinkan. Jika Guru Agung melakukan satu langkah yang salah, jangankan tubuh mereka, jiwa mereka juga akan dihancurkan. Sekarang karena 10 orang telah berkumpul, maka mereka harus memanggil orang-orang ini ke aula. Mereka harus segera pergi ke gerbang kuno untuk menemukan cara memecahkan situasi ini. Begitu suara ini terdengar, pada saat ini kekuatan besar segera mendorong sosok-sosok ini keluar istana. Semua sosok segera menstabilkan tubuh mereka jauh dari istana dengan penampilan sedikit memalukan. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat membingungkan. Ada cara untuk memecahkan situasi di gerbang kuno. Mengapa mereka harus membiarkan orang-orang lemah ini pergi ke sana? Jika begitu permasalahannya, bukankah peluang suksesnya semakin kecil? Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera mengangguk dan berkata bahwa mereka memang tidak memahami niat Yang Mulia Guru Agung. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini segera melakukan apa yang telah diperintahkan.
Sesosok di sampingnya juga mengangguk dan berkata bahwa situasi di alam kuno keabadian dan iblis pada saat ini sangat mengerikan. Masuknya manusia benar-benar sangat misterius. Jumlahnya juga akan terus bertambah dan beberapa telah ditemukan menjara sumber daya dengan cara gila-gilaan. Ada juga di antara mereka yang memasuki bintang raksasa dan menyerap kekuatan bintang. Ada juga di antara mereka yang menghancurkan bintang-bintang, dan selain itu, ada juga orang-orang yang lebih kuat yang masuk untuk mengambil token iblis keabadian. Jika hal ini terus berlanjut, maka sumber daya mereka akan semakin kecil. Begitu origin key menghilang, kehampaan akan runtuh dan dunia akan terpecah. Semuanya pada akhirnya akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Menanggapi perkataan dari sosok tersebut, semuanya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kelapa masing-masing. Salah seorang di antara lainnya pada saat ini segera berkata bahwa monyong-monyong memang ada beberapa permasalahan saat ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Mereka harus mengumpulkan semua orang yang pada saat ini memegang token giok iblis keabadian kuno. Ada beberapa pemegang token ini yang tidak berada di alam iblis keabadian kuno. Mari mereka membagi tugas dan mencari orang ini satu demi satu. Begitu mendengar hal ini, semua orang seketika mengangguk setuju dan pria berambut putih segera mengeluarkan slip batu giok. Sosoknya lanjut membagikan slip batu giok kepada masing-masing anggota. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa masing-masing di antara mereka bisa mencari orang yang berada di dalam token batu giok. Jika mereka bekerja secara terpisah, maka mereka akan bisa lebih cepat mendapatkan hasil. Sosok-sosok ini seketika menatap ke arah slip batu giok yang diberikan kepada mereka. Ada nama yang tertulis, begitu juga dengan informasi rinci tentang orang-orang yang memiliki token iblis keabadian kuno. Pada akhirnya tanpa penundaan lebih lanjut, sosok-sosok ini seketika mulai melesat menghilang satu demi satu. Setelah beberapa saat hanya ada sosok cantik yang tersisa di atas awan. Melihat nama di slip batu giok, alisnya pada saat ini seketika sedikit terangkat. Sosoknya bergumam, apakah Zonggu benar-benar penukar terakhir? Jika begitu permasalahannya, ia beruntung karena Zonggu seharusnya masih berada di alam iblis keabadian. Dengan begitu maka tidak akan sulit baginya untuk bisa menemukan Zonggu. Sosok yang berbicara ini seketika menyingkirkan slip batu giok di tangannya. Sosok ini tampak tidak asing bagi Jinchang karena sosok ini adalah sosok Yuyan yang sebelumnya menampar Jinchang dengan telapak tangannya. Sosok Yuyan pada akhirnya pada saat ini seketika menghilang di atas awan. Sementara itu kembali ke istana di mana terlihat seorang wanita cantik yang berdiri. Di telapak tangan putihnya sebuah ramuan muncul dan matanya yang indah segera memandang ramuan tersebut. Selanjutnya ia memasukkan ramuan tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian senyum puas pada saat ini seketika muncul di wajah cantiknya. Sosok ini bergumam bahwa ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak luar binasa, tetapi api pemurniannya seharusnya bukan api binasa. Pada level ini seharusnya ia hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Dengan begitu maka ia tidak akan bisa mencapai level pemurnian yang ingin kembali dimurnikan oleh si wanita. Jika Xiaoyan pada saat sebelumnya bisa melihat pil di tangan wanita tersebut, Xiaoyan akan dapat mengetahui secara sekilas bahwa pil ini adalah pil pemecah racun Tianling. Sementara itu wanita yang memiliki rambut yang tampak terlihat rumit dengan jepit rambut perak berkilau sedikit terdiam. Selanjutnya sosoknya bergumam seperti yang ia katakan sebelumnya, cara untuk memecahkan situasi ini terletak pada ribuan perubahan. Selain itu terlebih lagi klan Cimi dari gerbang kuno juga. Si wanita pada saat ini tampak sedikit menghela nafas sebelum akhirnya lanjut bergumam bahwa klan Cimi telah lama dikalahkan. Dunia kuno iblis keabadian belum pernah mendengar tentang keberadaan dari garis keturunan klan ini. Ia pada saat ini ragu apakah mungkin benar-benar akan ada cara untuk memecahkan situasi mereka saat ini. Terlebih lagi di alam dewa kekacauan ada juga kebenaran dan ada juga kesalahan.
Ia telah menghabiskan banyak metode untuk bisa menyelamatkan alam iblis keabadian kuno. Selain itu, ia juga pada saat ini sangat pemasaran dengan sosok nomor 9 yang katanya akan pergi ke alam iblis keabadian kuno. Ia tidak tahu apakah sesungguhnya tujuan dari sosok tersebut. Ia juga berasal dari Taiksu, tetapi ketika melihat perbincangannya dengan Ryu atau nomor 6, tampaknya identitas dari nomor 9 ini pasti bukan dari Taiksu. Si wanita pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa sebaiknya ia melupakan permasalahan besar seperti ini terlebih dahulu. Namun satu hal yang pada saat ini bisa ia pastikan, meskipun keterampilan alkemisnya tidak cukup mendalam, sepertinya kekuatan orang ini pasti cukup kuat. Dengan begitu sepertinya akan lebih baik jika ada cara untuk mendekatinya. Ia juga pada saat ini ingin tahu apakah sosok nomor 9 ini seorang perempuan atau laki-laki. Begitu selesai berbicara, pada saat ini sosoknya melemparkan liontin giok ke atas dan ke bawah seolah-olah mempermainkannya. Giok ini bukanlah benda biasa dan ini persis sama dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ini adalah batu giok khusus yang mengarah ke alam dewa kekacauan. Sosoknya juga pada saat ini berjalan santai dan mengangkat matanya yang indah. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya pada saat ini, tetapi jika ada seseorang yang bisa melihatnya, mereka pasti akan merasa bahwa wajah ini terlihat mirip dengan sosok bernama Yuyan. Sementara itu di aula budak Dewa Asyura, pertempuran antara Xiaoyan dan Tianxun akan segera pecah. Di balik topeng, Xiaoyan pada saat ini merendahkan suaranya dan mulai berbicara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat mengejutkan. Apakah seorang langkah ke-9 keabadian kaisar juga bisa jatuh ke dalam perangkap dan menjadi budak orang lain? Tianxun yang merasa sedang diejek pada saat ini memiliki tatapan dingin dan tegas ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera berteriak, apakah hubungannya hal ini dengan Xiaoyan? Tampaknya ia merasa takut ketika berhadapan dengan seorang langkah ke-9 keabadian kaisar. Oleh karena itu tidak ada hal lain lagi yang bisa ia katakan pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahu dan Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini tidak bisa berbicara tentang rasa takut. Ia belum pernah menghabisi orang kuat langkah ke-9 keabadian kaisar sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini ia sesungguhnya begitu bersemangat. Ekspresi Tianxun menjadi gelap begitu ia pada saat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini benar-benar merupakan rasa percaya diri yang tidak bisa dijelaskan. Ia bahkan tidak akan bisa menangani satu gerakan pun dari Tianxun. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat jarinya ke arah Tianxun. Xiaoyan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, maka ia ingin meminta saran dari Yang Mulia Tianxun. Mata Tianxun menjadi semakin dingin dan ia pada saat ini segera bergegas meraih kelima jari Xiaoyan dari udara. Sosoknya juga berteriak ketika mengeluarkan teknik ketiga, teknik Tianji, genggaman hantu jahat. Telapak tangan hitam ungu yang dipenuhi dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi seketika merobek ke arah Xiaoyan. Saat berikutnya Xiaoyan benar-benar ditutupi oleh cakar hitam dari Tianxun. Tianxun pun meledek apakah ia tidak bisa untuk melarikan diri pada saat ini. Begitu perkataannya terdengar, tiba-tiba kabut hitam meledak dan sesosok tubuh bergegas keluar langsung menuju ke arah Tianxun. Bayangan hitam Tianxun benar-benar langsung dihancurkan dan Tianxun yang berdiri dengan tangan di belakang sedikit terkejut. Tianxun pada saat ini menyipitkan matanya dan menyadari bahwa lesatan tinju Xiaoyan ini begitu kuat. Jika ia tidak menghindar, pasti tinju ini benar-benar akan merepotkan bagi Tianxun. Tianxun pada akhirnya segera mengangkat lengannya yang diselimuti kekuatan keabadian. Tianxun pada saat ini juga segera meninju dengan penuh percaya diri dan ledakan seketika terjadi. Dalam sekejap mata, kekuatan mengerikan yang seperti gelombang yang bergejolak menyebar lapis demi lapis. Ada suara keras di perisai emas dan garis-garis pada saat ini seketika muncul. Ada beberapa sosok kuat yang pada saat ini terlihat menstabilkan formasi pelindung di tengah pertempuran.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka efek dari pertempuran di antara keduanya akan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Para penonton yang menyaksikan juga pada saat ini terengah-engah dan banyak yang bergumam bahwa dampak pukulan kedua orang ini cukup untuk menghabisi seorang dogat bintang 9 yang kuat. Jika efek ledakan ini menghantam bintang, setidaknya bintang berukuran sedang juga akan langsung hancur. Beruntung perisai cahaya pada saat ini masih dapat menahan efek serangan keduanya. Sosok-sosok yang sebelumnya panik pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua belah pihak. Sorak-sorai di aula budak Dewa Asyura juga pada saat ini kembali menggelegar. Sementara itu Jinchang pada saat ini menatap ke arah lapangan dengan pupil mata yang tiba-tiba menyusut. Ia memperhatikan Xiaoyan yang mengenakan topeng yang sebenarnya mampu berhadapan dengan Tianxun. Awalnya ia berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tianxun akan segera melepaskan ketegangan di dalam hati Jinchang. Namun melihat Xiaoyan yang masih bisa bertarung dengan imbang, Jinchang pada akhirnya merasa kesal. Pikiran Jinchang bergerak dan leher Tianxun pada saat ini seketika terasa panas. Jinchang juga mengirimkan transmisi suara ke benak Tianxun sambil ngomel-ngomel. Jinchang berkata, "Anjing, buru tincak beheungna." Tianxun pada saat ini menggertakkan giginya dan ia pada saat ini benar-benar merasakan ketidaknyamanan. Sementara itu Jinchang kembali berkata bahwa jika ia berani mengkhianati Jinchang, ia akan segera mokat di tempat untuk Jinchang. Ia akan memberikan waktu kepada Tianxun sebatang dupa dan jika tidak, Tianxun akan benar-benar langsung dihabisi oleh Jinchang. Tianxun seketika berubah menjadi muram mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jinchang. Ia telah mencoba banyak metode untuk mematahkan segel budak ini. Baik Tianxun maupun Ning Yao tidak pandai dalam teknik penyegelan, oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk mematahkannya. Hanya ada satu cara untuk sukses, yakni memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Selanjutnya mereka hanya perlu kembali membentuk tubuh fisik mereka. Namun bagi mereka, jika mereka menghancurkan fisiknya sendiri dengan metode seperti ini, kekuatan mereka pasti akan turun dan lokasi mereka juga pada saat ini masih belum diketahui. Bahkan jika mereka dapat membentuk kembali tubuh fisik mereka dan menghilangkan segel budak, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Tianxun pun bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Ketika suatu hari nanti ia bisa melepaskan diri dari segel budak, sampah ini pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematotan. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini Tianxun merasakan kekuatan besar yang datang dari depannya. Tidak hanya tidak melemah selama konfrontasi, tetapi kekuatan lawannya benar-benar semakin kuat. Kekuatan besar meledak dari tinju Xiaoyan dan sebelum Tianxun sempat bereaksi, tinju ini benar-benar mengguncang dan pukulan lain juga pada saat ini kembali mendarat. Ledakan seketika terjadi dengan tinju yang benar-benar menghantam tubuh Tianxun. Pakaian di tubuh bagian atas Tianxun langsung hancur, memperlihatkan armor bagian dalam Tianxun. Tubuhnya juga melesat mundur sejauh beberapa meter sebelum akhirnya ia menginjak tanah untuk menstabilkan tubuh. Pada saat ini matanya penuh dengan ketakutan sebelum akhirnya Tianxun menundukkan kelapanya. Armor bagian dalamnya pada saat ini terlihat ada bekas tinju yang jelas. Ketika Tianxun mengangkat kembali kelapanya untuk mengunci sosok Xiaoyan, ternyata sosok Xiaoyan pada saat ini telah menghilang. Tianxun melotot dan bergumam bagaimana mungkin ia bisa menghilang tiba-tiba. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di aula budak para Dewa Asyura, mereka pada saat ini hanya bisa melihat sosok Tianxun yang tampak memalukan. Mereka juga yang menonton pada saat ini tidak dapat melihat keberadaan Xiaoyan. Tianxun pada saat ini benar-benar berkeringat dingin setelah merasakan konfrontasi dari Xiaoyan. Jelas bahwa lawannya pada saat ini bukan berada di langkah kelima keabadian. Namun jika merasakan auranya sebelumnya, kekuatannya memang berada di langkah kelima keabadian. Tianxun tanpa sadar bergumam, mungkinkah ia memiliki tubuh keabadian?
Bagaimana mungkin ia benar-benar begitu sering bertemu dengan orang yang memiliki tubuh keabadian? Tiansun pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa ia tidak menyangka ramuan beracun yang diberikan oleh Ning Yao akan dapat digunakan di sini kali ini. Namun sebelum itu ia harus melihat apakah ia perlu menggunakannya atau tidak. Begitu selesai bergumam, sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik ke-9 hantu memenuhi langit. Lapisan kabut hitam segera menyebar dari kaki Tiansun dan menyebar ke seluruh tempat. Area pertempuran pada saat ini seolah-olah telah berubah menjadi rawa dengan dipenuhi kabut berwarna hitam. Hantu yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar dari sana. Hantu-hantu ini berkeliaran di sekitar arena dan Tiansun tampaknya ingin menggunakan hal ini untuk menemukan Xiaoyan. Segera setelah itu Tiansun melihat beberapa roh hantu hancur dengan begitu cepat. Bahkan hantu-hantu ini juga sepertinya tidak mampu mengimbangi kecepatan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, Tiansun juga merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya. Ia membuka matanya dan seketika melesatkan telapak tangan ke arah angin tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, ia juga tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Suara samar segera terdengar seperti guntur ketika bertanya apakah ini tingkat kekuatan raja roh atau raja spiritual. Pada saat ini Tiansun tiba-tiba menyadari bahwa ketika ia berbicara sebelumnya, tampaknya pihak lain telah memanggil namanya. Tiansun benar-benar terkejut dan Tiansun segera melindungi dirinya dengan kekuatan keabadian. Namun meskipun begitu, kekuatan dahsyat pada saat ini sudah mengalir masuk ke arah Tiansun. Lebih dari satu pukulan pada akhirnya benar-benar mendarat di tubuh Tiansun. Kekuatan keabadian di tubuh Tiansun runtuh sedikit demi sedikit dan organ dalam Tiansun juga pada saat ini terkena imbas. Beberapa bekas tinju emas muncul di tubuhnya dan Tiansun segera menyemburkan seteguk besar darah. Matanya juga menunjukkan kengerian dan pada saat ini tubuhnya seketika melesat mundur. Penampilan Tiansun pada saat ini tampak terlihat lebih memalukan daripada sebelumnya. Sosoknya juga menghantam tepi perisai emas dengan keras sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuh. Tiansun pada saat ini tidak berpikir bahwa akan ada orang di alam iblis keabadian kuno yang mengenali mereka sebagai Raja Roh. Terlebih lagi, lawan Tiansun juga mengenakan topeng dan ia benar-benar tidak bisa mengenali sosok tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan yang pada saat ini melintas di benak Tiansun adalah bahwa lawannya memiliki kemampuan untuk membaca ingatan lawan. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tampak menarik. Apakah ia masih bisa memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati seseorang? Begitu selesai berbicara, Tiansun pada saat ini kembali memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya menahan rasa sakit dan mencoba berdiri. Kekuatan keabadian yang melonjak seketika juga langsung menyembuhkan luka-luka Tiansun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa akan cukup sulit untuk menghancurkan Tiansun yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bagaimanapun Tiansun adalah langkah ke-9 dan kekuatannya tidak hanya sekedar seperti ini. Xiaoyan juga sadar bahwa untuk benar-benar menghancurkan Tiansun, Xiaoyan harus terlibat pada pertempuran berdarah. Sementara itu di pinggir arena, sosok Jinchang pada saat ini kembali berteriak apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh Tiansun. Orang ini hanyalah langkah ke-5 keabadian Kaisar dan mengapa ia tidak bisa menghadapinya. Mendengar hal ini, Tiansun akhirnya tidak lagi bisa menahan hal ini lebih lama. Tiansun segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan ketika berteriak kepada Jinchang bahwa ia benar-benar terlalu berisik. Suaranya juga pada saat ini bergema di seluruh aula budak Dewa Asyura dan meskipun perisai pelindung mengisolasi kekuatan ini, perisai ini tidak dapat mengisolasi tekanannya dan dalam sekejap mata dada banyak sosok terasa sesak dan seteguk darah keluar dari mulut masing-masing. Seluruh aula budak Dewa Asyura juga pada saat ini benar-benar seketika terdiam. Zonggu juga melihat dengan gugup pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Bahkan ia tidak menyadari ada sosok cantik yang sedang duduk di kursi tidak jauh darinya.
Saat Zonggu sedang menyaksikan pertempuran di lapangan dengan penuh konsentrasi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Zonggu. Suara tersebut berkata bahwa ini merupakan budak dewa yang kuat. Zonggu Daozi sangat beruntung bisa mendapatkan budak dewa yang begitu kuat. Zonggu tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat sosok cantik di sampingnya. Segera Zonggu sangat ketakutan sehingga ia tiba-tiba berdiri. Zonggu lanjut menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan wajahnya tampak terlihat menjadi pucat. Dengan sedikit terbata-bata, Zonggu segera berkata bahwa ia ingin meminta maaf kepada Tuan Yuyan. Ia benar-benar tidak menyadari keberadaan Tuan di sini. Mata indah Yuyan sedikit melengkung dan tampak tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Zonggu Daozi bisa kembali duduk dan menyaksikan pertempuran yang luar binasa ini. Zonggu hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat dan berpikir bahwa hal ini sungguh mengerikan. Ia juga tidak menyangka bahwa pertempuran yang begitu sengit ini akan menarik perhatian dari Tuan Yuyan. Ia juga pada saat ini khawatir identitas dari Xiaoyan mungkin akan bisa terungkap. Detak jantung Zonggu berdebar kencang dan ia pada saat ini hanya bisa membeku di tempat. Melihat Zonggu yang berkeringat, Yuyan kembali berkata mengapa Zonggu Daozi harus bersikap begitu gugup. Ia juga tidak pernah memperlakukan Zonggu Daozi dengan kasar. Oleh karena itu ia pada saat ini bisa duduk dan menyaksikan pertarungan di lapangan yang begitu seru. Melihat senyum yang terpancar dari Yuyan, barulah Zonggu pada akhirnya bereaksi. Ia segera menekan keterkejutan di dalam hatinya dan kembali duduk. Zonggu pada saat ini menatap ke arah pertempuran dan Zonggu pada saat ini sama sekali tidak yakin dengan kekuatan Xiaoyan. Namun melihat Xiaoyan yang bisa berhadapan dengan langkah ke-9 keabadian Kaisar, Zonggu pada saat ini malah semakin bingung. Sementara itu di samping Zonggu, Yuyan kembali berkata bahwa tubuh fisik budak dewa ini sangat kuat. Mungkinkah ia memiliki tubuh keabadian? Zonggu seketika hanya bisa terdiam dan bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Ia tidak pernah memperhatikan apakah ada budak dewa yang ditangkap yang memiliki tubuh keabadian. Jika begitu permasalahannya, ia benar-benar khawatir hal ini akan menjadi permasalahan. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum identitas mereka pada akhirnya ditemukan. Zonggu pada saat ini benar-benar merasa tidak nyaman dan tidak berani menatap ke arah Yuyan. Setelah Yuyan tiba, terlihat jelas bahwa lantai ketiga juga pada saat ini jauh lebih tenang. Mata semua orang tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat kecantikan dari sosok Yuyan. Di atas dari Daozi ada Lord atau Tuan atau Nyonya yang merupakan orang terkuat di alam keabadian iblis. Mereka benar-benar mendominasi, oleh karena itu tidak ada yang berani melakukan kesalahan di depan mereka. Sementara itu di kejauhan, Jinchang pada saat ini tampak terkejut dan matanya tampak memiliki kilatan amarah. Namun ia pada saat ini tidak lagi berbicara dan hanya terfokus pada pertempuran. Ia pada saat ini benar-benar masih dipenuhi dengan ketegangan karena Xiaoyan masih mampu bertarung melawan Tianxun. Sementara itu momentum Tianxun pada saat ini kembali melonjak dan ia benar-benar mendorong tangannya ke depan. Tianxun pada saat ini seolah-olah sedang memasukkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Tubuh Xiaoyan juga segera bergetar seolah-olah Xiaoyan akan langsung bisa dihancurkan berkeping-keping dalam sekejap. Xiaoyan ingat bahwa teknik ini adalah teknik yang pernah dilakukan oleh Jin Taiwei. Xiaoyan pernah berhadapan dengan Jin Taiwei yang merupakan pemimpin aliansi Doshan yang menggunakan teknik ini selama pertempuran di tempat hukuman para dewa. Menurut Jin Taiwei, teknik ini ia dapatkan dari dewa jahat dan pada saat itu dengan kekuatan Jin Taiwei, kekuatannya saja sudah sangat menakutkan. Oleh karena itu, bagaimana jika teknik ini dilakukan oleh Tianxun yang jauh lebih kuat daripada Jin Taiwei? Namun meskipun begitu, tentu saja Xiaoyan juga tidak lagi selemah seperti dahulu. 82 tinju para dewa juga belum dilepaskan oleh Xiaoyan sepenuhnya.
Kekuatan keabadian di tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya seketika kembali melonjak. Energi serta kekuatan darah yang kuat pada saat ini meledak dan tubuh Xiaoyan seketika bergetar. Xiaoyan secara langsung pada saat ini terbang menuju ke arah Tianxun. Pada saat ini Tianxun memandang ke arah Xiaoyan yang melesat ke arahnya dengan tatapan tajam. Tangan Tianxun juga tiba-tiba bergetar seolah-olah ia bisa merobek Xiaoyan dalam sekejap. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan seketika menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan seketika juga membeku. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini juga telah melesatkan tinjunya yang kuat. Tinju yang seperti guntur dengan cahaya keemasan pada saat ini bersinar dengan terang. Bayangan tinju ini secara tak kasat mata segera berhadapan dengan teknik pemecah langit Tianxun. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini di balik topeng segel bintang 7 Xiaoyan juga berkedip. Tubuh fisik dari klon dewa asli jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan. Dengan begitu, Xiaoyan juga pada saat ini dapat dengan leluasa mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa. Banyak tinju pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan yang pada saat ini tidak lagi membeku. Seluruh perisai emas juga bergetar bersamaan dengan tinju Xiaoyan yang terus-menerus membombardir Tianxun. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar bergetar jantungnya akibat tinju yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Melihat perisai cahaya yang bergetar, banyak sosok pada saat ini seketika dipenuhi dengan kepanikan. Mereka bertanya-tanya mengapa perlindungan ini terasa seperti tidak bisa bertahan lagi. Mungkinkah perisai cahaya ini akan segera hancur akibat efek serangan orang ini? Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera berkata agar mereka jangan khawatir. Ini adalah apa yang ditinggalkan oleh Guru Agung, oleh karena itu tentu saja tidak akan. Begitu perkataan si pria terdengar, tinju Xiaoyan di lapangan juga menjadi semakin cepat dan intens. Tianxun juga pada saat ini meraung dengan ganas dan keduanya pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing. Suara tajam terdengar dan perisai cahaya pada saat ini tampak dipenuhi dengan retakan. Tiba-tiba terjadi keributan di seluruh aula dan banyak sosok pada saat ini berlarian. Jika pelindung ini dapat dihancurkan, maka sisa kekuatan pertempuran di antara kedua belah pihak dapat menghabisi mereka dalam sekejap. Banyak orang juga pada saat ini bahkan tampak tidak peduli dengan nilai taruhan mereka masing-masing. Lebih penting untuk menyelamatkan nyawa mereka dalam situasi seperti ini. Namun pada saat ini Yuyan perlahan mengulurkan tangan rampingnya dan menekannya ke arah tirai cahaya. Seluruh perisai emas tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan kerusakan segera diperbaiki secara instan. Sosok-sosok yang mulai berlarian pada akhirnya kembali menjadi tenang dan seketika menghela nafas lega. Suara keras seketika juga terdengar ketika berkata agar semua orang jangan khawatir. Ada Tuan Yuyan di sini sekarang, oleh karena itu mereka tidak perlu takut. Kerumunan pada akhirnya kembali menyaksikan pertempuran intens yang terjadi di antara Xiaoyan dan Tianxun. Bersama dengan hal tersebut, ledakan dahsyat juga pada saat ini meledak di seluruh aula. Dua sosok pada saat ini melesat mundur pada saat yang bersamaan efek akibat dari benturan. Mereka pada saat ini menghantam perisai satu demi satu dan seketika berhenti sambil menatap ke arah masing-masing. Keduanya juga memuntahkan seteguk besar darah ketika mereka melesat mundur. Jelas sekali bahwa tidak ada di antara mereka yang mendapatkan manfaat dari konfrontasi sebelumnya. Tianxun juga sepertinya segera menyadari mengapa Long Biao pada saat sebelumnya bisa dikalahkan. Setelah mempertimbangkan mengenai kekuatan Xiaoyan, sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini adalah seni yang dimiliki oleh dewa asli. Sepertinya ia berasal dari klan dewa asli dari dunia yang luas. Xiaoyan pada saat ini masih tetap diam dan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Tianxun masih belum mengetahui identitas Xiaoyan. Namun sesungguhnya Xiaoyan juga pada saat ini tidak takut untuk mengekspos dirinya kepada Tianxun. Raja Roh telah meninggalkan Sensi dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu takut.
Xiaoyan pada akhirnya segera mengajukan pertanyaan yang sama dengan menyebutkan identitas Tianxun. Xiaoyan bertanya, bukankah Tianxun juga adalah Raja Roh yang berasal dari Sensi? Tianxun tiba-tiba menyipitkan matanya dan cukup curiga dengan identitas Xiaoyan. Sosok bertopeng di hadapannya ini tidak hanya mengetahui bahwa Tianxun berasal dari Sensi, tetapi ia juga mengetahui mengenai identitas dari Raja Roh Tianxun. Hal ini benar-benar membuat Tianxun merasa sangat aneh dan Tianxun menyipitkan matanya. Tianxun pada saat ini merasakan kekuatan Xiaoyan selama konfrontasi yang cukup singkat. Setidaknya Tianxun pada saat sebelumnya juga tidak menahan kekuatan apapun dari pertempuran. Ia juga berakhir dengan tidak mendapatkan keberuntungan apapun dari Xiaoyan. Oleh karena itu, Tianxun pada saat ini berpikir mengapa mereka tidak bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Tianxun pada akhirnya bergumam bahwa mereka sesungguhnya tidak memiliki permasalahan. Oleh karena itu, mereka pada saat ini tidak perlu bertarung sampai mokat. Mari mereka melakukan dan menemukan cara untuk membuka segel budak mereka. Bagaimana jika mereka pada saat ini bergabung bersama-sama? Xiaoyan pada saat ini meledek ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tianxun. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini sesungguhnya memang tidak memiliki permasalahan. Namun itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Tianxun. Sesungguhnya kebencian di antara mereka benar-benar telah tertunda dan begitu besar. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius yang dibalut dengan perban putih di belakangnya. Begitu Tianxun melihat pedang berat ini, mata Tianxun pada saat ini tiba-tiba menyusut. Pedang ini bukanlah benda yang asing bagi Tianxun. Bagaimanapun ketika Xiaoyan kembali dari alam sejati Xuan Yin, Xiaoyan telah bertempur melawan aliansi Doshan. Tianxun juga telah berhadapan dengan Xiaoyan dan melihat Xiaoyan mengenakan pedang berat seperti ini. Tianxun pada akhirnya bertanya, mungkinkah reinkarnasi yang mulia yang ia lihat di dalam ilusi sebelumnya adalah kenyataan? Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak banyak bicara. Yang Xiaoyan inginkan pada saat ini adalah membuat Tianxun curiga dan segera menggoncang Tianxun dengan pikirannya. Xiaoyan pada saat ini segera melesat dengan pedang berat misterius yang dipenuhi dengan nyala api. Pedang berat misterius Xiaoyan juga seketika menyatu dengan tangannya ketika Xiaoyan bergegas menyerang. Xiaoyan tanpa penundaan lagi segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Begitu Xiaoyan menggunakan teknik bertarung ini lagi, meskipun levelnya sudah lama tidak mampu mengimbangi kekuatan Xiaoyan. Setelah kekuatan pedangnya ditempa, tentu saja kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Dengan begitu, pada saat ini kekuatan dari skill bertarung ini dapat dipaksakan secara paksa. Tingkatannya juga benar-benar telah dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tianxun pada saat ini benar-benar diselimuti oleh serangan bayangan pedang dari Xiaoyan di udara. Matanya terlihat muram dan ia pada saat ini memfokuskan pedang panjang di tangannya. Menghadapi lesatan bayangan pedang dari Xiaoyan, pada saat ini Tianxun langsung menyerang dengan lesatan energi pedang. Kekuatan kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dan dampak yang mengerikan melanda dengan gila-gilaan. Masih belum ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran semacam ini, tetapi intensitas pertempurannya terus meningkat. Sementara itu di udara, Xiaoyan pada saat ini segera mengambil langkah berturut-turut ketika mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Bayangan kaki yang besar seketika menutupi langit dan matahari, dan di ruang di sini yang terbatas, Tianxun pada saat ini benar-benar tidak memiliki tempat untuk bisa melarikan diri. Tianxun segera menggertakkan giginya dan lanjut mengeluarkan teknik ketiga, segel budak 1000 iblis. Sebuah tangan besar pada saat ini muncul di depan Tianxun dan langsung dilesatkan ke arah kaki kental yang dibentuk oleh Xiaoyan. Ledakan kembali terjadi dengan seluruh aura budak Dewa Asyura yang bergetar hebat. Meskipun tanah di sini kokoh, tetapi retakan masih terlihat menyebar pada saat ini. Yuyan juga pada saat ini melambaikan tangannya untuk melapisi tirai cahaya dan memperkuatnya.
Sementara itu di pusat benturan, pada saat ini kedua belah pihak benar-benar tampak masih terlihat seimbang. Xiaoyan pada saat ini telah mengambil langkah ke-7, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak mampu bersaing dengan serangan Tianxun. Hanya dengan satu lesatan telapak tangan Tianxun, serangan Xiaoyan ini benar-benar berhasil dihancurkan. Mata Xiaoyan pada saat ini kembali menjadi semakin panas dan origin Qi di dalam tubuh Xiaoyan melonjak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang menghadapi musuh terkuat yang pernah dihadapi Xiaoyan selama ini. Pada saat yang sama, awan petir di atas kelapa Xiaoyan perlahan-lahan mulai berkumpul. Sosok Xiaoyan juga kembali melintas dan Xiaoyan kembali menghilang seperti sebelumnya. Begitu sosoknya kembali muncul, Xiaoyan telah berada di belakang Tianxun. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan Tianxun. Xiaoyan pada saat ini tanpa penundaan segera mengeluarkan teknik 7 tinju pembunuh dewa. 7 kekuatan berbeda di tubuh Xiaoyan pada saat ini diledakkan di belakang Tianxun. Tianxun pada saat ini tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan ketika tinju Xiaoyan menghantam. Pukulan menakutkan Xiaoyan ini benar-benar ditahan oleh Tianxun dan hal ini mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam apakah ini merupakan teknik perlindungan tubuh. Tianxun pada saat ini sedikit tersenyum menatap ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa jika Xiaoyan benar-benar reinkarnasi yang mulia, dengan kekuatannya ini Tianxun pasti akan bisa menghabisinya di sini. Begitu selesai berbicara, cahaya merah pada saat ini segera muncul di mata Tianxun dan niat membunuh seketika melonjak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga segera berkata kepada Tianxun bahwa dalam hal ini Xiaoyan tidak akan menahan apapun. Ia juga ingin melihat betapa kuatnya Raja Roh yang agung setelah menjadi budak makhluk lain. Begitu sosok Xiaoyan selesai berbicara, lautan api bercampur guntur pada saat ini seketika menyebar. Momentum Xiaoyan juga sama sengitnya dengan aura Tianxun yang pada saat ini melonjak. Melihat hal ini, Tianxun masih dipenuhi dengan rasa percaya diri, segera bertanya apakah tubuh keabadian ini memberi Xiaoyan keberanian seperti itu. Ini bukanlah disensi. Terakhir kali Xiaoyan telah mendapatkan bala bantuan. Ia pada saat ini sama sekali tidak percaya Xiaoyan masih memiliki bala bantuan di dunia kuno keabadian dan iblis. Menanggapi hal tersebut, suara Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari balik topeng ketika berkata bahwa Tianxun pada saat ini hanya sendirian. Oleh karena itu, menghabisi Tianxun bagi Xiaoyan merupakan hal yang cukup mudah. Tianxun pada saat ini memiliki ekspresi yang suram dan niat membunuh masih terus-menerus melonjak dari tubuhnya. Ia berencana untuk mengambil tindakan dan berniat untuk langsung menghancurkan Xiaoyan. Momentum di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran semakin terkejut. Mereka bisa menebak bahwa pertempuran di antara kedua belah pihak akan benar-benar menjadi semakin intens.